kali ini kita akan membahas greenhouse yang ada di PT Lentera Agropedia Nusantara yang menaungi LPK Agropedia Nusantara. Mari kita lihat di sebelah sini ada greenhouse, nanti akan dijelaskan oleh Pak Ardi spek apa di greenhouse ini dan mengapa harus kita bangun setinggi ini. Oke, sebelum kita mau masuk ke lebih dalam lagi, kita mulai dari depan ya. Di sini ada bangunan kotak seperti ini maksudnya untuk apa, Pak? Yang jelas ini bukan kolam lele, itu yang jelas. Nah, karena gini, kita kan ada vertigasi di dalam. Otomatis ketika kita melakukan sistem tanam atau sistem budidaya dengan substrat, itu butuh namanya perlakuan substrat di awal. Nah, kebetulan yang kita gunakan di sini adalah kokopit. Nah, kokopit itu ada beberapa hal di dalam kokopit yang nanti cukup bahaya bagi tanaman. Jadi contohnya adalah zat tanin, terus kemudian beberapa kandungan zat berbahaya lainnya yang mungkin terkontaminasi ketika produksi kokopit itu sendiri. Karena biasanya kalau kokopit itu kan limbah dari coco fiber. Jadi industri coco fiber itu mengolah sabut kelapa, diambil fibernya, limbahnya adalah kokopit. Jadi namanya limbah kadang kan diperlakukan seenaknya sendiri. Nah, disinilah kolam untuk tempat kita nyuci kokopit. Jadi biasanya kita masukkan dulu ke dalam polybag, kita tata di sini, udah tinggal disiram saja, nanti airnya akan mengalir keluar. Ini termasuk fasilitas utama ya, untuk greenhouse nih, untuk persiapan media tanam. Ya, karena kita di sini kan lembaga pendidikan ya, jadi kita sediakan semua fasilitas trainingnya, termasuk training nyuci kokopit. Selanjutnya kita masuk ke dalam greenhouse. Ini kita masuk ke ruang tandon ya. Ini namanya ruang tandon. Kita menggunakan dua pintu. Nanti ini pintu yang pertama, pintu geser. Alasannya apa menggunakan pintu geser? Ya karena nggak makan tempat saja, Pak. Kalau misalnya ini kan tinggal geser enak, terus kemudian kerapatannya bisa terjaga kalau ini mengunci sempurna kan. Kalau kita menggunakan pintu yang model daun pintu terbuka seperti itu, tentu saja akan makan tempat. Oke, nanti kita masuk ke dalam ya. Kita masuk ke dalam. Ini kita lihat ada beberapa tandon. Nanti dilihat ini ada tandon untuk semaian. Ini tandon utama untuk sistem NFT. Nah, ini ada pertanyaan ini. Kenapa ini harus ditanam? Yang pertama. Yang kedua, ini kan kalau kita lihat tidak langsung ditanam di tanah, tapi ada struktur berupa bangunan cor-coran ya. Ini fungsinya nanti untuk apa kira-kira? Oh ya, ini sambil saya jelaskan, ini kita progresnya masih 95% ya. Jadi sistem piping belum kita pasang semua, pompa belum terpasang semua. Tapi saya jelaskan dulu masalah sistem tandon ya. Jadi kalau untuk NFT itu bisa dikatakan salah satu nyawanya, Pak Lantip. Salah satu nyawanya itu ada pada suhu nutrisi. Selain kualitas air dan lain sebagainya, kita bicara tentang suhu nutrisi. Nah, suhu nutrisi itu harus kita pertahankan di bawah 30 derajat kalau untuk NFT ya, karena itu nanti juga bicara tentang threshold berapa dissolved oksigen atau DO yang bisa dia pegang. Jadi kalau 30 itu dia masih bisa pegang sampai 7,5 ppm, tapi kalau sudah di atas 30 mau kita aerasi seperti apapun dia cuma bisa pegang sekitar 6,5 ppm. Jadi itu yang kita jaga di situ. Jadi prinsip utamanya kenapa harus ditanam itu ada dua. Yang pertama, secara struktur ini memudahkan karena baliknya kan pakai gravitasi, dari meja ke gravitasi. Itu secara struktur. Kemudian yang kedua, secara budidaya ini akan menjaga nutrisi tetap dingin ya, karena bersentuhan langsung dengan tanah. Jadi dia mau main ke instalasi sedikit panas, balik ke nutrisi, dia dingin lagi. Dan kita pakai ini tandon memang cukup gede, 5.500 liter. Itu ya salah satu tujuannya itu tadi menjaga tetap dingin ya, tetap dingin airnya. Terus kemudian ya masalah cor keliling dan lain sebagainya ini sebenarnya bebas saja, cuman kalau di sini karakternya memang tanahnya
itu sedikit bergerak, jadi kita harus reinforce dengan cor, kemudian kita tanam seperti itu. Jadi ini memudahkan saja secara konstruksi dengan tujuan yang tercapai, yaitu menjaga suhu nutrisi itu tadi. Oke, selanjutnya kita melihat, ya ini kok ada dua tandon yang di atas Ya, ini belum terinstall ya untuk sistem vertigasinya. Yang pertama ini adalah air baku. Kita ambil dari sumur, jangan dulu masuk ke tandon instalasi baik NFT maupun vertigasi, tapi di sini kita lakukan treatment dulu karena air baku yang layak secara budidaya, terutama di soilless, itu kan salah satu syaratnya adalah kelayakan secara biologis. Kelayakan secara biologis itu seminimal mungkin dia ada mikroorganisme kontaminan yang nanti akan menjadi OPT bagi tanaman. Nah, di sini kita tampung dulu di sini, kita endapkan dan kita treatment pakai hidrogen peroksida untuk sterilisasi. Baru kemudian kita alirkan ke tandon-tandon ini. Kalau vertigasi maupun tandon NFT. Ya, kalau ini tandon untuk vertigasi, jadi ini nanti nutrisi untuk vertigasi, kita mau tanam melon, mau tanam tomat, itu dari tandon ini. Cuman sistem pipingnya belum kita rakit ya. Oke, selanjutnya kalau kita melihat ruang beranda atau ruang tandon ini kan juga merupakan jantungnya greenhouse. Artinya ini memang harus benar-benar boleh dibilang teduh atau dingin ya. Makanya kan kalau kita lihat nanti di ini ada lapis anti panas ya. Jadi itu maksudnya apa? Kenapa harus dingin senyaman untuk ini? Jadi kalau ruang tandon itu kalau di kebun itu fungsinya dua ya. Jadi untuk tiga malah justru. Jadi ketika ruangan itu sendiri bisa menjaga suhu di setiap tandon, maka tentunya akan mendatangkan benefit juga. Jadi yang pertama adalah sebagai pelindung suhu bagi tandon-tandon yang ada di sini. Makanya kalau dilihat bagian atas itu kita 3 lapis ya. Yang pertama adalah plastik UV untuk menghindari serangga masuk, sekelilingnya juga insect net. Yang kedua kita kasih aluminium foil insulator panas. Jadi bisa dilihat mau di area tanam sepanas apapun, ruang tandon tetap dingin. Bagian atas ya tetap spandek, karena itu kita menjaga insulatornya supaya nggak gampang terdegradasi karena UV matahari. Jadi ini 3 lapis yang ada di atas ya. Terus kemudian kalau dilihat di sini kita keramik bawahnya ini keramik, nanti bilang greenhouse sultan, padahal kan greenhouse biasa sebenarnya. Ini ada tujuannya, kita juga pakai keramik, ini keramik murah ya, per meternya sekitar 40 ribuan. Ini bukan keramik mahal. Tapi maksudnya di keramik itu seperti ini. Biasanya kalau karyawan itu kalau di keramik dia akan tahu kapan ruang tandon itu bersih dan kapan kotor. Jadi kan kelihatan kalau putih. Nah, mau nggak mau dia akan ngepel bersihin. Itu yang pertama. Terus kemudian yang kedua, fungsinya tadi yang pertama itu, yang kedua, terus kemudian yang ketiga itu untuk pasca panen juga. Jadi kalau pasca panen, kenapa kita taruh insulasi ini supaya membedakan suhu. Ini kan sudah suhu ruang nih. Suhu ruangan ya. Nah, suhu ruangan. Jadi kalau misalnya sayuran ditarik sementara ke ruang tandon sebelum nanti ke ekspedisi atau ke pengepakan ke yang lain, itu minimal di sini sayuran itu dapat suhu ruang dulu langsung. Tidak usah nunggu kemana-mana dulu. Terus yang terakhir ya tentu saja untuk istirahat karyawan. Nggak mungkin kan kita biarkan mereka di area tanam terus, kepanasan terus tiap hari ya. Kalau mereka pengen istirahat ya biarlah mereka duduk-duduk di sini santai. Nanti waktu istirahat selesai mereka masuk lagi ke greenhouse. Oke, selanjutnya kita masuk ke greenhouse-nya ya. Kita lihat greenhouse-nya yang di dalam seperti apa. Ini kembali kita menggunakan pintu geser ya, pintu geser.